Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Kali ini kita sudah akan masuk ke bab 3, yaitu dalam memahami dan menulis fenomena kecerdasan buatan. Dalam subbab, menelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi. Nah, sekarang kita sudah erat sekali ya, atau sering sekali mendengar yang namanya kecerdasan buatan atau yang mungkin Anda kenal dengan AI. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai AI ini tentunya disangkut pautkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah siap belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah memahami ide pokok dari ide pendukung pada sebuah teks yang panjang dengan topik baru melalui pemahaman terhadap struktur dan hubungan dari bagian-bagian pada teks tersebut. Nah, sebelum kita mulai, Ibu punya beberapa pertanyaan untuk Ananda. Apakah kalian sebelumnya pernah bisa menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks yang panjang? Nah, tentu pernah ya, dan tentu Ananda bisa. Ibu yakin semua Ananda di sini sudah bisa. Lalu gimana sih cara kalian mengajukan hipotesis atau dugaan atas permasalahan yang terjadi berdasarkan informasi yang Ananda terima? Nah, apakah Ananda sudah pernah belajar hipotesis sebelumnya? Lalu gimana sih cara kalian menanggapi suatu topik menarik di dalam diskusi? Dan pernahkah Ananda mengkolaborasikan perasaan untuk memahami terjadinya suatu masalah? Nah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Di sini ada sebuah teks yaitu mengenal kecerdasan buatan yang ditulis oleh Bambang Trim. Silakan nanti Ananda baca sendiri teks tersebut. Nah, Ananda silakan membaca. Teks ini ada 3 slide yang juga Ananda bisa dapatkan pada buku siswa di buku Ananda. Jika terlalu cepat, bisa di-pause. Oke, nah itulah tadi teks berkenaan dengan memahami kecerdasan buatan yang ada. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana menentukan ide pokok dan juga ide penjelas dalam sebuah teks yang panjang tentunya ya. Mungkin dulu Ananda sudah erat atau pernah mendengar yang namanya ide pokok atau ide penjelas. Nah, kali ini mungkin yang berbeda adalah yaitu topiknya kita akan fokus kepada yang mengenai kecerdasan buatan dan juga teks yang kita baca adalah teks yang panjang. Nah, sebelumnya untuk mengetahui ide pokok dan ide penjelas, Anda harus tahu terlebih dahulu definisi dari membaca ide. Nah, apa itu membaca ide? Membaca ide adalah proses aktif di mana pembaca tidak hanya memahami kata-kata di permukaan, tetapi juga menggali lebih dalam untuk menemukan gagasan atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Membaca ide berarti memperoleh dan memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan untuk memperluas pemahaman, pengetahuan, serta untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membaca ide ini sebenarnya lebih luas ya dari hanya sekadar bisa membaca ide pokok ataupun ide penjelas. Nah, selanjutnya, pembaca yang baik itu adalah pembaca yang tidak sekadar mencari hiburan atau informasi, tetapi juga benar-benar memahami ide-ide yang disampaikan dalam teks. Agar kita dapat menjadi pembaca yang baik, kita perlu memiliki beberapa kualitas berikut. Yang pertama, kita harus punya kesadaran akan tujuan membaca. Jadi, untuk apa sih kita membaca? Setiap pembaca yang baik harus tahu kenapa ia membaca. Ada banyak tujuan membaca, mulai dari mencari informasi, mengeksplorasi ide baru, hingga sekadar menikmati bacaan. Mengetahui tujuan membaca ini akan mempengaruhi cara kita mencerna informasi dan ide yang ditemukan dalam bacaan. Selanjutnya, yang perlu juga kita perhatikan untuk menjadi pembaca yang baik adalah konsentrasi dan fokus. Membaca ide memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi memungkinkan kita menangkap gagasan-gagasan utama dalam teks dan memahami relasi antara ide pokok dan ide pendukungnya.
Nah, itulah yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai mencari sebuah ide pokok dan juga ide penjelas. Nah, jadi apa sih membaca ide itu? Menurut Tarigan tahun 2008, membaca ide berarti membaca untuk menangkap makna atau gagasan dari teks. Aktivitas ini memerlukan pemahaman yang mendalam sehingga pembaca bisa mengambil intisari dari bacaan. Nah, itulah dia pengertian dari membaca ide. Nah, membaca ide itu ada apa saja sih? Nah, ini adalah contoh dari membaca ide. Membaca ide itu bisa kita lihat dari membaca ide pokok ataupun membaca ide penjelas. Contohnya adalah sebagai berikut yang nanti kita akan lebih menjelaskan atau menelisik kembali lebih detail. Nah, kita mulai dari ide pokok terlebih dahulu. Anda pasti sudah tahu bukan tentang ide pokok ini? Apa sih itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah suatu gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah kalimat atau paragraf. Ide pokok biasanya diperuntukkan untuk menyusun paragraf. Namun, sebenarnya ide pokok juga membentuk suatu kalimat. Menurut Arifin dan Tasai, ide pokok atau topik adalah pikiran pokok dalam suatu paragraf. Dalam suatu paragraf atau kalimat, ide pokok menjadi pusat atau topik pembicaraan. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf bacaan. Dalam sebuah paragraf hanya akan ada satu ide pokok saja yang terkandung dalam kalimat utama dalam paragraf tersebut. Jadi, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok ini disebut juga dengan pikiran pokok, atau banyak sekali nama yang bisa Anda lihat dan Anda bisa putar di video Ibu sebelumnya. Lalu bagaimana sih ciri ide pokok? Nah, ciri ide pokok ini adalah pertama adalah berupa kalimat umum. Jadi biasanya ide pokok ini kalimatnya sangat umum dan juga menyakup semua yang bisa dikembangkan oleh ide penjelas. Yang kedua, memuat topik atau inti permasalahan yang dimungkinkan untuk dijelaskan lebih detail. Lalu hanya ada satu gagasan pokok dalam setiap paragraf. Selanjutnya, ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi, tetapi tidak menutup kemungkinan ide pokok tersirat dalam kalimat panjang. Nah, biasanya juga ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Selanjutnya, ide pendukung. Nah, lalu apa sih itu ide pendukung? Nah, ide pendukung adalah rincian yang memperkuat dan menjelaskan ide pokok tersebut. Ide pendukung membantu pembaca untuk memahami ide pokok dengan memberikan informasi tambahan seperti contoh, data, penjelasan, atau ilustrasi. Ide pendukung berfungsi sebagai penjelas dari ide pokok yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci dengan tetap memperhatikan efektivitas, kepaduan, dan kesatuannya. Menurut Purwanto, ide pendukung berfungsi untuk memperjelas ide pokok dan memberikan penjabaran yang lebih terperinci agar pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan penulis. Lalu bagaimana ciri ide pendukung ini? Nah, ide pendukung biasanya berupa kalimat khusus atau spesifik. Lalu biasanya memuat penjabaran dari ide pokok. Lalu biasanya ide pendukung lebih dari satu dalam satu paragraf. Berbeda dengan ide pokok. Nah, ide pokok hanya ada satu, sedangkan kalau ide pendukung itu lebih banyak. Lalu, kalimat yang memuat ide pendukung berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh, atau banyak mengandung keterangan. Yang jelas karena fungsi dari ide pendukung ini adalah memperkaya informasi dari si ide pokok. Lalu, kalimat ide pendukung tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan ide pokok. Ini biasanya ditandai dengan kalimat acuan. Biasanya nya, atau hal tersebut, hal itu. Nah, lalu, kalimat ide pendukung ini banyak menggunakan konjungsi antar kalimat, seperti namun, oleh karena itu. Nah, lalu ide pendukung bisa terletak di mana saja bergantung letak kalimat yang mengandung ide pokok. Nah, sudah jelas bukan mengenai ide pokok dan juga ide pendukung? Sekarang kita akan lebih memperkaya pemahaman Anda dengan memberikan contoh.
Nah, di sini sudah ada satu paragraf yang kita kutip dari teks sebelumnya, yaitu tentang kelebihan AlphaGo yang berbasis AI dibanding manusia sangatlah kentara. Ini adalah kalimat utamanya. Lalu kalimat pendukungnya, AI dapat menyimulasikan beberapa pertandingan dalam satu waktu secara bersamaan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Pengalaman AlphaGo dan hasil belajarnya berkali lipat manusia. AlphaGo membuktikannya dengan meraih predikat juara dunia Go pada tahun 2016 mengalahkan juara dunia sebelumnya. Nah, kita akan mencari ide pokok dari paragraf ini. Ide pokoknya tentu saja ada pada kalimat utama, yaitu kelebihan AlphaGo berbasis AI dibanding manusia sangat terlihat. Nah, kita bisa mengambil atau lebih memperinci dengan kelebihan AlphaGo AI dibandingkan manusia, misalnya. Lalu ide penjelasnya adakan lebih banyak tentunya dari ide pokok, yaitu ada AI seperti AlphaGo dapat menyimulasikan beberapa pertandingan secara bersamaan, lalu pengalaman belajar AlphaGo jauh lebih banyak, dan yang ketiga AlphaGo meraih juara dunia Go pada tahun 2016. Nah, itu dia. Sudah jelas bukan? Mengenai ide pokok dan ide penjelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis paragraf. Membahas mengenai ide pokok dan ide penjelas ini, kita pasti akan mengetahui juga jenis paragraf tergantung dari letak ide pokoknya. Nah, seperti itu. Ada 3 jenis paragraf yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan juga ada paragraf campuran. Ananda tentunya sudah belajar ini dari kelas 11. Mungkin di kelas 11 kita hanya belajar 2, yaitu deduktif dan induktif. Sekarang kita akan memperkaya dengan paragraf campuran juga. Oke, kita akan ulas kembali apa saja itu jenis paragraf yang ini. Nah, kita mulai dari paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat utama di awal paragraf. Setelah itu, kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas yang mendukung atau memperjelas ide utama tersebut. Pola ini sering digunakan untuk menyampaikan informasi yang langsung dan terarah karena pembaca dengan mudah mengetahui gagasan pokok sejak awal. Nah, ciri-ciri paragraf deduktif ini adalah kalimat utama pasti ada di awal, informasi umum disajikan lebih dulu, baru setelah itu menyajikan informasi yang lebih spesifik dan bersifat langsung dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, berikut adalah contoh paragraf deduktif. Pendidikan karakter sangat penting bagi anak-anak. Nah, di sini dimulai dari kalimat yang umum ya. Melalui pendidikan karakter, anak dapat belajar tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Di sini sudah mulai merinci apa saja nih pendidikan karakter itu. Lalu nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat. Lebih rinci lagi mengenai nilai-nilai pada pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diterapkan sejak dini di lingkungan sekolah maupun keluarga. Nah, itu dia ya. Ini paragraf utamanya ada di awal, yaitu yang membahas sangat umum mengenai paragraf ini. Selanjutnya ada paragraf induktif. Apalagi itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang menyajikan kalimat utama di akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas atau rincian, kemudian baru diakhiri dengan pernyataan umum yang menyimpulkan ide utama. Pola induktif ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau contoh-contoh terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Nah, ciri-ciri paragraf induktif ini adalah kalimat utama pasti ada di akhir paragraf, dimulai dengan detail atau fakta khusus terlebih dahulu, baru kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum, dan sifatnya biasanya bersifat naratif atau eksplanatif, sering digunakan dalam paragraf yang menjelaskan atau mendeskripsikan. Tidak usah lama-lama, kita langsung melihat contohnya. Nah, di sini ada contoh satu paragraf. Banyak siswa yang merasa lebih termotivasi belajar ketika mereka dilibatkan dalam kegiatan diskusi atau kelompok. Oke, ini sangat rinci ya. Selain itu, metode pembelajaran yang interaktif seperti penggunaan media digital juga meningkatkan minat belajar.
Pendekatan yang lebih aktif ini memberikan ruang bagi siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, pembelajaran yang interaktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini induktif dia memulai dulu dari kalimat-kalimat yang lebih rinci, yang lebih mencontohkan dan juga lebih detail. Baru setelah itu dia menarik kesimpulan dari kalimat-kalimat pendukung sebelumnya. Sudah jelas bukan perbedaan induktif dan deduktif? Karena kita akan masuk kepada yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir. Kalau tadi yang satu hanya di awal dan yang satu hanya di akhir, sekarang ada di dua-duanya. Nah, paragraf ini diawali dengan pernyataan umum kalimat utama, diikuti oleh kalimat penjelas, kemudian ditutup lagi dengan pengulangan atau penegasan kembali kalimat utama di akhir paragraf. Paragraf campuran seringkali digunakan untuk memberikan penekanan lebih kuat terhadap gagasan pokok. Ciri-ciri paragraf campuran adalah yang pertama, kalimat utama terletak di awal dan diulang atau ditegaskan kembali di akhir paragraf. Bersifat berulang untuk memberikan penekanan terhadap ide utama dan cocok digunakan ketika penulis ingin memastikan pembaca memahami dan mengingat gagasan pokok. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Pendidikan adalah kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Itu adalah ide pokoknya yang di awal ya. Lalu, melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan berdampak pada kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda dapat lebih siap menghadapi gagasan, tantangan global, dan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, pendidikan benar-benar menjadi kunci utama kemajuan bangsa. Nah, di sini Anda bisa lihat, di awal dia sudah menegaskan bahwa kesannya pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa. Di akhir dia tegaskan kembali. Jadi di penegasan ini tidak jauh berbeda ya, bahkan tidak berbeda sama sekali, bisa dibilang seperti itu dari kalimat utamanya yang juga menggunakan kata kuncinya di sini adalah kunci utama kemajuan bangsa. Jadi, biasanya untuk paragraf campuran, dia mengulang kembali atau melakukan penegasan kembali di awal dan di akhir, seperti itu. Terlihat jelas ya sekarang perbedaan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, lebih luas dari itu sebenarnya ketika kita membaca ide itu tidak hanya sekadar untuk menemukan ide pokok atau ide pendukung dari satu paragraf saja, tapi sebenarnya kita bisa lebih menemukan pada satu buku. Nah, contohnya, sebuah teks yang panjang seperti buku ini juga mengandung ide pokok dan ide pendukung. Untuk memahami ide pokok dan ide pendukung pada sebuah teks yang panjang seperti buku, Ananda dapat membaca sekilas bagian-bagian berikut. Pertama, kita bisa baca di bagian cover. Nah, di sini ada buku Revolusi Industri Keempat, karya Klaus Schwab. Nah, judul yang tercantum pada cover depan, nah judul ini disebut juga sebagai kepala karangan. Judul yang baik selalu menyiratkan isi buku, terutama di dalam buku-buku non-fiksi. Judul ada yang dibuat dua bagian, yaitu induk judul dan anak judul. Pada contoh cover berikut, hanya terdapat satu bagian judul saja. Apa yang tersirat di benak Ananda ketika membaca judul ini? Ya, tentu saja tentang revolusi industri. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada bagian cover belakang buku. Nah, di sini teks suara buku atau ikhtisar pada cover belakang. Ananda mungkin tidak secara utuh mengetahui ide pokok penulis hanya dari judul buku. Ananda dapat dibantu memahami ide pokok melalui ringkasan isi buku yang terdapat di cover belakang buku. Nah, pada buku fiksi, ringkasan ini disebut dengan sinopsis. Adapun pada buku non-fiksi dikenal istilah wara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan blurb. Nah, jadi Anda bisa melihat ide pokoknya dan ide pendukungnya dari cover dan juga dari belakang buku atau wara buku. Nah, selanjutnya Anda bisa juga melihat ide pokok dari daftar isi buku, yaitu daftar isi buku ini menyiratkan isi buku secara utuh. Di dalam daftar isi terdapat judul, bab, subbab, bahkan subbab-subbab.
Nah, perhatikan contoh di sini. Jadi isinya ada revolusi industri keempat, poros-poros penggerak, ada dampak. Nah, kira-kira sudah terlihat bukan bagaimana atau apa yang ingin disampaikan penulis? Nah, secara cepat, kita dapat melihat bahwa buku karya Klaus Schwab ini terdiri atas 3 bab dan 1 bab penutup. Keempat bab itu mendukung ide pokok dari judul buku Revolusi Industri Keempat, yaitu bab satunya mengenai Revolusi Industri Keempat, bab 2 poros-poros penggerak, dan bab 3 dampak. Selanjutnya, setiap bab dikembangkan lagi dengan subbab-subbab. Kita juga dapat merasakan betapa kompleksnya sebuah ide yang dituliskan ke dalam buku non-fiksi seperti karya Klaus Schwab ini. Lantas, kenapa sih kita harus atau perlu memahami ide pokok dan ide pendukung yang terdapat pada sebuah teks? Tujuannya adalah agar kita dapat dengan mudah memahami maksud penulis. Sebaliknya, jika kita sebagai penulis, kita harus menguraikan ide pokok secara sistematis ke dalam ide pendukung. Nah, gunanya juga adalah ketika kita ingin menulis, ini akan membantu kita untuk melakukan metakognisi mengenai apa yang akan kita tulis, supaya tulisan kita itu nantinya tidak menjadi tulisan yang mengambang atau tidak jelas kemana-mana. Jadi melalui ide pokok kita bisa mengonsepkan kira-kira apa saja yang akan kita tulis, sehingga tulisan kita bisa menjadi lebih sistematis. Nah, itulah pembelajaran kita menjadi mengenai ide pokok dan juga ide penjelas tentunya, dan keseluruhan tentang membaca ide, dan yang kita lebih menarik adalah mengaitkannya dengan kecerdasan buatan. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Lebih dan kurang mohon maaf. Mohon ditunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.